Masih menyaksikan breaking news bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia diharapkan akan mempererat hubungan serta kerjasama dengan Indonesia. Lalu bagaimana potensi hubungan Indonesia-Turki setelah adanya kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia? Dan kita akan bahasnya dengan pengamat hubungan internasional, ada Bu Dina Sulaiman. Baik, selamat siang Ibu Dina. Apa kabar, Bu? Selamat siang, Mas Nata. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Mungkin saat menyambut kedatangan Erdogan, Presiden Prabowo Subianto sempat berpayung bersama dan juga satu mobil untuk mengantarkan beliau ke hotel. Nah, benarkah hubungan personal Erdogan dengan Prabowo ini memang sangat dekat? Ya, kalau secara personal saya terus terang nggak tahu gitu ya. Cuma saya pikir Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan ini ada kesamaan karakter ya, dari sisi kepresidenannya, dari sisi bagaimana selama ini menunjukkan ini ya, pandangan-pandangannya, cara retorikanya, cara berorasinya itu kok kayak menurut saya kok kayak mirip-mirip gitu ya. Dan juga bagaimana kita lihat dari sisi latar belakang Presiden Prabowo dari TNI dulunya dan kemudian juga menjadi Menhan, sehingga fokusnya juga di ini ya, kerjasama pertahanan. Nah, sementara dari sisi Presiden Erdogan sendiri selama ini sudah berhasil membangun industri pertahanan yang sangat bagus. Saya pikir ya, memiliki produk-produk yang sudah diekspor ke berbagai negara, dan seperti drone ya, drone-nya itu sangat terkemuka juga, sangat banyak disebut-sebut. Kemudian kendaraan lapis baja, kapal selam. Nah, mungkin dari sisi ini memang ada kedekatan ya, ada kedekatan isu bersama yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan. Baik, kemudian kedekatan kedua pemimpin negara tersebut ini membawa angin segar dalam peningkatan hubungan bilateral keduanya, atau hanya sebatas untuk kerjasama antara negara ini untuk membangun alutsista pertahanan? Kalau saya pikir seperti ini ya, kalau dari kita bandingkan dengan periode sebelumnya, Presiden Joko Widodo kan kebijakan luar negerinya itu lebih banyak di ekonomi dan investasi, dan kemudian lebih banyak berusaha mendekati mitra-mitra ekonomi yang besar, misalnya China atau ASEAN gitu kan. Meskipun untuk Timur Tengah ya tetap berusaha, cuma saya pikir selama ini kemajuannya tidak terlalu signifikan. Nah, kali ini kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, di mana ya perlu kita akui bahwa di Indonesia Presiden Erdogan ini banyak pendukungnya ya, banyak fansnya gitu ya. Dan di dunia Muslim dia juga tokoh yang besar juga, karena sangat terlibat dalam berbagai konflik atau dalam berbagai kerjasama dan diskusi di Timur Tengah ya. Maksud saya gini, jadi ketika ada konflik, ada masalah gitu, Turki itu menjadi salah satu aktor yang sangat diperhitungkan di Timur Tengah bersama beberapa negara lain gitu ya, termasuk Iran dan Qatar misalnya. Nah, sekarang ini ketika beliau datang ke Indonesia itu dan itu dilakukan di masa-masa awal kepresidenan Pak Prabowo, menurut saya ini menyimbolkan satu hal penting, yaitu kemungkinan besar kebijakan luar negeri Pak Prabowo ini akan lebih mendekati negara-negara Muslim atau negara-negara di Timur Tengah. Dan ini menurut saya sinyal yang bagus, karena sebenarnya potensi kerjasama ekonomi dengan Timur Tengah itu sangat besar, dan seharusnya kita itu lebih banyak melakukan hubungan perdagangan, melakukan kerjasama ekonomi yang lebih intens, seharusnya dengan negara Timur Tengah ini gitu ya. Tapi sayangnya ini kan belum tereksekusi dengan sangat bagus di masa-masa sebelumnya. Nah, ini sepertinya dengan kunjungan Bapak Presiden Erdogan ke Indonesia, kelihatannya memang kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang ini akan lebih fokus pada Timur Tengah, baik itu menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, atau yang juga memang menjadi pusat perhatian publik dunia Islam, seluruh dunia sebenarnya, tapi di kalangan dunia Islam itu adalah isu Palestina, di mana Turki itu salah satu aktor kuat dalam situasi ini, dalam konflik Palestina Israel, sehingga Indonesia ketika
punya hubungan yang intens juga dengan Turki itu punya kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik di Palestina. Baik, jika kita membahas soal isu konflik yang ada di Timur Tengah, ini menyebabnya setiap ada konflik di Timur Tengah pasti Turki dikaitkan untuk sebagai seakan-akan menjadi salah satu sorotan untuk membantu di daerah konflik tersebut. Ini kenapa sih? Kenapa harus Turki menjadi salah satu aktor utamanya? Mungkin ada faktor di balik itu semua. Ya, kalau kita lihat di ini ya di pernyataan-pernyataan awal ketika ini ya tahun 2012, 2011 ya di awal-awal era Arab Spring itu pemerintah Turki itu berkali-kali menegaskan atau memberikan statement bahwa Turki ingin lebih berperan di dunia Islam. Turki ingin lebih memiliki ini ya kesempatan atau signifikansi dalam hubungan negara-negara di Timur Tengah. Nah, waktu itu kemudian yang terjadi adalah Arab Spring ya, bagaimana negara-negara Timur Tengah waktu itu bergolak dan di sejumlah negara akhirnya menjadi konflik internal, misalnya contohnya di Suriah gitu ya. Kalau di Mesir waktu itu Arab Spring yang terjadi adalah pergantian kekuasaan, kemudian Mursi naik waktu itu. Dan kemudian ketika Mursi kembali digulingkan dan digantikan oleh Al-Sisi, waktu itu Presiden Erdogan itu memberikan kecaman ya, karena apa? Karena beliau memberikan dukungan kepada Mursi gitu. Kemudian kalau di Tunisia kita lihat bagaimana terjadi pergolakan atau perubahan kekuasaan tapi tidak sampai menjadi konflik. Tapi kalau di Suriah akhirnya menjadi perang sipil dan Turki waktu itu dan sampai sekarang juga bahkan itu terlibat secara langsung. Bahkan tentara Turkinya itu cuma masuk ke dalam Suriah gitu dan menduduki sebagian wilayah Suriah. Artinya kesimpulan umum yang bisa diambil di sini, kebijakan luar negeri Turki untuk negara-negara Timur Tengah terutama yang memang berdekatan lokasinya dengan negaranya sendiri itu memang lebih ini ya lebih ofensif ya, bahkan tidak ragu-ragu untuk mengirimkan pasukannya ke wilayah negara lain dan mendudukinya sampai sekarang. Contohnya di Suriah. Nah, inilah sebabnya mengapa Turki menjadi sorotan ya ketika ada konflik ya memang Turki kebijakan luar negeri seperti itu ya betul-betul terlibat langsung gitu. Nah, begitu juga dengan isu Palestina Israel gitu ya. Di satu sisi Presiden Erdogan ini dalam orasi-orasinya itu luar biasa ya, memberikan dukungan yang sangat besar kepada Palestina, bahkan mengecam Israel juga. Tapi di sisi lain di saat yang sama itu tetap mengizinkan minyak dari Azerbaijan masuk ke pelabuhan Turki dan kemudian masuk ke Israel. Padahal ini sudah disuarakan juga oleh karangan masyarakat sipil ya sejak awal genosida Gaza, sejak awal-awal November, Oktober itu udah banyak yang bilang coba itu minyaknya hentikan dulu, itu dengan segera tuh genosida akan berakhir karena tanpa suplai minyak tentu Israel tidak akan bisa melanjutkan genosidanya di Gaza. Tapi kan kebijakan itu tetap berlanjut ya, suplai minyak itu tetap berlanjut. Nah inilah sebabnya memang banyak pihak, banyak pengamat menilai bahwa ya Turki itu aktor yang sangat diperhitungkan ya dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Nah, menurut saya Indonesia ketika berhubungan dekat dengan Turki ya punya kesempatan gitu ya untuk menyuarakan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh dunia Islam, termasuk terutama oleh Indonesia sendiri, khususnya untuk isu Palestina. Apa sih sebenarnya kita inginkan? Kita bisa menyampaikannya lewat Turki dan mudah-mudahan gitu ya, itu juga berkontribusi, kalau saya sih concernnya berkontribusi untuk segera memerdekakan bangsa Palestina. Baik, Ibu kita tahan dulu sebentar lagi karena kita akan ada ice break terlebih dahulu. Baik. Baik pemirsa, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki terus berkembang, termasuk melalui kunjungan kenegaraan para pemimpin kedua negara. Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Turki pada 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, simbol sejarah Turki yang kaya. Sebaliknya, Erdogan terakhir kali mengunjungi Jakarta pada 2015. Pada Agustus 2019, Erdogan memastikan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada awal 2020.
Dalam pertemuan di Osaka, Erdogan menyampaikan rencana tersebut dan meminta persiapan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan tim kepresidenannya. Kunjungan Erdogan pada 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global. Lanjutkan lagi terkait dengan lihat dari sejarah nih kerjasama Indonesia dengan Turki, hubungan bilateral yang dibangun antara kedua negara ini saling menguntungkan dan juga saling berkontribusi terhadap stabilitas global. Nah pertanyaannya, apakah dengan adanya lawatan Erdogan ke Indonesia ini hubungan bilateral yang sudah terjalin ini akan semakin erat? Ya, tentu itu harapan kita bersama ya. Yang namanya kerjasama bilateral itu tujuan utamanya tentu kepentingan nasional masing-masing negara. Nah, yang paling banyak disoroti adalah kepentingan ekonomi. Buat Indonesia, saya pikir ini adalah kesempatan untuk mencari keuntungan yang besar dari Turki. Kenapa? Karena misalnya nih Turki itu dikenal sebagai orang yang suka jalan-jalan gitu ya. Turisme, orang-orang Turki itu banyak yang suka berjalan-jalan. Masalahnya apakah Indonesia menjadi favoritnya Turki? Saya pikir belum. Yang terjadi justru sebaliknya. Orang Indonesia itu sangat banyak yang jalan-jalan ke Turki. Tahun 2023 ya itu yang saya baca sekilas itu ada 170.000 lebih turis dari Indonesia yang ke Turki. Tapi sebaliknya itu yang dari Turki itu sekitar 20-30.000 saja gitu kan. Artinya kan masih belum seimbang nih. Saya pikir mudah-mudahan dengan Presiden Erdogan datang ke Indonesia, publik Turki tentu akan melihat di pemberitaan media mereka ya di Turki sana dan melihat bagaimana sambutan orang Indonesia kepada Presiden Erdogan. Kemudian juga saya pikir ini juga kesempatan juga buat pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri terutama untuk melakukan diplomasi publik untuk semakin menggencarkan promosi pariwisata Indonesia sehingga orang-orang Turki juga semakin banyak yang mau datang berkunjung ke Indonesia dan pariwisata Indonesia menjadi semakin maju. Itu di salah satu sektor pariwisata dan saya pikir di sektor lain juga potensinya sangat besar. Baik, kalau tadi di sektor ekonomi dan pariwisata, sekarang kita beralih ke pertahanan. Nah, untuk kerjasama dalam sektor pertahanan ini bermula tahun 2010. Kemudian apa implikasi diplomatik dari kerjasama antara Indonesia dan Turki di bidang pertahanan mungkin? Setelah proyek-proyek yang sempat digaungkan. Iya, kalau yang sependek pengetahuan saya ya, Turki ini kan dia punya alutsista yang bagus dan kita sebenarnya punya peluang untuk mengimpornya gitu ya. Mungkin kalau yang perlu diperhatikan dalam mengimpor alutsista dari Turki ini adalah keberlanjutannya. Karena ketika barang datang ke Indonesia, bagaimana maintenance-nya, bagaimana nanti spare part-nya, apakah itu dijamin akan terus ada gitu kan. Dan kemudian juga perlu alih teknologi juga. Jangan sampai kita malah jadi bergantung sepenuhnya ke Turki dan apa-apa nanti harus nunggu insinyur dari Turki datang. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diplomasi pertahanan kita ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan negara lain yang sebagian produksi senjatanya lebih baik dan kita bisa mengambil dari sana, tapi juga kita mengupayakan agar dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu memberikan keuntungan juga kepada kita. Kita bukan hanya sekedar konsumen, tapi juga kita mendapatkan keuntungan dari sisi alih teknologi. Nah, sementara sebaliknya kita kan juga punya keunggulan juga di bidang teknologi pertahanan. Kita punya Pindad yang punya produksi yang luar biasa, itu juga bisa kita tawarkan ke sana. Artinya posisi diplomasi pertahanan kita harus diusahakan agar seimbang gitu ya. Tidak inferior gitu dan juga tidak arogan tentu saja. Kita berusaha tetap memperjuangkan kepentingan kita. Produk-produk militer alutsista kita juga kita promosikan meskipun di saat yang sama kita juga bisa dan sangat mungkin untuk membeli dari Turki. Baik,
Terima kasih Ibu Dina Sulaiman selaku pengamat hubungan internasional. Semoga dengan adanya kunjungan Presiden Turki ke Indonesia ini menjadi suatu harapan baru untuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan juga Turki. Dan pemirsa,